semua, perkenalkan nama saya Tiara Yunista Lestari, NIM 23020 11913005008. Di sini saya akan membahas mengenai praktikum analisa E. coli dan coliform metode MPN dan analisa Kapang-Kamir. Pengujian E. coli dan coliform metode MPN dilakukan dengan pengenceran 3 seri, yaitu 1 ml sampel diencerkan dengan 9 ml aquades untuk pengenceran 10⁻⁻1. Kemudian 1 ml sampel yang belum diencerkan dimasukkan ke dalam 3 tabung BGLBB 9 ml untuk diencerkan pada tingkat pengenceran 10⁻⁻1. Pengenceran dilakukan hingga tingkat pengenceran 10⁻⁻3. Setiap kali pergantian tingkat pengenceran, tip mikropipet itu diganti dengan yang baru. Tabung Durham dimasukkan ke 9 tabung reaksi secara hati-hati supaya tidak ada gelembung. Semua tabung reaksi dimasukkan ke dalam inkubator untuk diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Karena pada suhu ini, bakteri coliform itu dapat tumbuh dengan baik. Jumlah tabung positif yang ditandai dengan terbentuknya gelembung dicatat dan dicocokkan hasilnya dengan tabel MPN 3 seri. MPN kon per mililiter dapat dihitung dengan mengalihkan nilai MPN pada tabel dengan faktor pengenceran. Faktor pengenceran merupakan faktor perkalian yang digunakan, yaitu 1 per pengenceran tabung yang di tengah. Berdasarkan praktikum analisa E. coli dan coliform dengan metode MPN, didapatkan hasil seperti tabel di sebelah saya. Dapat dilihat bahwa nilai MPN air isi ulang adalah 5,3 kali 10⁻⁴ MPN per mililiter, sedangkan MPN kon air kemasan adalah 1,4 dikali 10⁻⁴ MPN per mililiter. MPN kon air minum kemasan lebih rendah daripada air minum isi ulang. Hal ini menunjukkan bahwa air minum kemasan memiliki kualitas yang lebih baik karena cemaran mikroba coliform dan E. coli-nya lebih rendah. Nah, MPN kon sampel air minum kemasan dan air isi ulang ini tidak sesuai dengan standar SNI 013553 tahun 2006 yang menyatakan bahwa cemaran maksimum coliform pada sampel air minum kemasan adalah kurang dari 2 MPN per 100 ml. Adanya bakteri E. coli dan coliform pada sampel air minum menunjukkan bahwa air minum memiliki kualitas kurang baik dan dapat membahayakan kesehatan karena terkontaminasi oleh feses manusia. Prinsip analisa E. coli dan coliform dengan metode MPN adalah larutan medium BGLBB dibuat, disterilisasi basah, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditetesi dengan sampel yang telah diencerkan. Lalu tabung Durham dimasukkan dan diinkubasi selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Terbentuknya tabung gas dalam tabung Durham dan kekeruhan medium BGLBB kemudian diamati. Hasil positif ditandai dengan terbentuknya gelembung pada tabung Durham dan perubahan warna larutan menjadi keruh. Bakteri coliform ini mampu memfermentasi laktosa menjadi asam laktat dan menghasilkan gas CO2. Terbentuknya asam laktat ditunjukkan dengan perubahan warna menjadi keruh, sedangkan terbentuknya gas CO2 ditunjukkan dengan terbentuknya gelembung pada tabung Durham. Nah, semakin keruh larutan medium, maka semakin banyak bakteri coliform yang tumbuh. Proses fermentasi oleh bakteri coliform ini juga menimbulkan bau yang khas. Selama penyimpanan, jumlah koloni mengalami naik turun karena pengaruh suhu, kelembapan, dan adanya kontaminan. Penyimpanan pada suhu ruang dan kelembapan yang sesuai akan meningkatkan pertumbuhan coliform. Adanya kontaminan pada sampel selama penyimpanan juga akan meningkatkan pertumbuhan. Praktikum ini menggunakan medium BGLBB untuk menumbuhkan coliform karena medium BGLBB ini mengandung garam empedu sehingga pertumbuhan bakteri yang tidak hidup dalam saluran pencernaan dapat dihambat. Medium BGLBB juga mengandung hijau brilian yang membuat pertumbuhan bakteri gram positif dan negatif tertentu selain coliform itu dapat terhambat. Tabung reaksi yang berisi sampel dan medium BGLBB harus dihomogenkan supaya bakteri E. coli dan coliform dapat bertumbuh dengan baik karena nutrisi medium tercampur dengan merata. Penuangan medium BGLBB ke dalam tabung reaksi dilakukan harus di dekat nyala api bunsen untuk mencegah terjadinya kontaminasi pada medium. Tabung Durham digunakan untuk mengetahui adanya pembentukan gas oleh bakteri yang terdapat dalam sampel yang diuji. Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya nilai MPN dalam sampel adalah distribusi bakteri dalam sampel, kesesuaian medium yang digunakan, serta ketepatan suhu dan waktu inkubasi. Tingginya nilai MPN kon itu disebabkan karena bakteri terdistribusi sempurna dalam sampel, medium yang digunakan sesuai untuk menumbuhkan coliform, serta suhu dan waktu inkubasinya tepat.
Kesimpulan dari percobaan ini adalah hasil positif adanya E. coli dan coliform ditunjukkan dengan adanya gelembung pada tabung Durham dan perubahan warna larutan menjadi keruh. MPN air minum kemasan lebih rendah dibandingkan MPN air minum isi ulang sehingga cemaran bakteri coliformnya juga lebih rendah dan kualitasnya lebih baik. Praktikum kedua yang dilakukan adalah analisa kapang kamir. Praktikum analisa kapang kamir dilakukan dengan cara 2,25 gram bubuk PCA dan 0,1 gram kloramfenikol dilarutkan dalam 100 ml Aquades. Penambahan kloramfenikol pada medium PCA bertujuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dan negatif sehingga yang tumbuh hanyalah kapang dan kamir. Larutan medium PCA dan kloramfenikol kemudian disterilisasi basah dalam autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius pada tekanan 2 atm selama 15 menit. Kemudian 1 gram sampel roti tawar dilarutkan dalam 9 ml Aquades hingga homogen dan dilakukan pengenceran hingga tingkat 10 pangkat -6. Pencawanan dilakukan secara duplo pada 3 tingkat pengenceran terakhir. Sampel dituangkan sebanyak 1 ml ke dalam cawan Petri, lalu medium juga dituang sebanyak kurang lebih 15 ml ke dalam cawan Petri, kemudian diputar membentuk angka 8 supaya suspensinya itu tersebar merata. Seluruh cawan Petri diinkubasi pada suhu 20-25 derajat Celcius selama 7 kali 24 jam. Jamur itu dapat tumbuh optimum pada suhu sekitar 25 derajat Celcius. Jumlah koloni diamati dan dihitung pada hari ke-1, 3, 5, dan 7. Untuk menghitung koloni per mililiter pada sampel roti tawar, dapat digunakan rumus berikut, yaitu SPC sama dengan jumlah koloni dibagi 1 per tingkat pengenceran. Berdasarkan praktikum analisa kapang kamir yang telah dilakukan, didapatkan hasil seperti tabel di sebelah saya. Berdasarkan tabel di sebelah saya, dapat diketahui bahwa sampel roti tawar ini memiliki kualitas yang kurang baik karena jumlah cemaran kapang kamirnya itu melebihi standar SNI. Menurut SNI nomor 7388 tahun 2009, batasan cemaran kapang kamir maksimum pada roti tawar adalah 1 kali 10 pangkat 4 koloni per gram. SPC mengalami kenaikan pada hari ke-1 sampai ke-3, kemudian turun pada hari ke-5 karena nutrisi medium telah berkurang dan kapang kamir telah memasuki fase kematian. Prinsip analisa kapang kamir dilakukan dengan menggunakan metode hitungan cawan atau TPC dengan menumbuhkan sel-sel kapang kamir pada medium TPC yang telah diberi kloramfenikol sehingga pertumbuhan bakteri dapat terhambat dan yang tumbuh hanya kapang, dan kapang lebih banyak tumbuh pada roti tawar karena kamir itu memerlukan air yang lebih banyak untuk tumbuh. Kapang dan kamir memiliki perbedaan. Kapang merupakan fungi multiselular yang terdiri dari kumpulan hifa yang membentuk miselium, sedangkan kamir merupakan fungi uniselular yang tidak berflagel. Kapang bereproduksi secara seksual dengan menyebarkan spora melalui angin, sedangkan kamir bereproduksi secara aseksual dengan membentuk tunas dan bereproduksi secara seksual dengan membentuk askospora. Pada roti tawar yang dibusukkan selama 14 hari, tumbuh Rhizopus stolonifer yang ditunjukkan dengan bercak warna abu-abu gelap seperti roti tawar di sebelah saya. Sedangkan tumbuh juga Aspergillus flavus yang ditunjukkan dengan bercak berwarna hijau dengan pinggiran berwarna putih. Penggunaan sampel roti tawar bertujuan untuk memudahkan analisa kapang kamir. Kapang kamir dapat tumbuh dengan baik pada roti tawar karena roti tawar itu mengandung banyak pati yang dapat dihidrolisis menjadi gula sederhana oleh kapang kamir dan digunakan untuk nutrisi pertumbuhannya. Kesimpulan dari percobaan yang dilakukan adalah SPC kapang kamir roti tawar mengalami kenaikan hingga hari ketiga tetapi kemudian turun pada hari kelima.